Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, anggota serta simpatisan GKI Tegal. Kita berjumpa kembali di video mengenal lebih dalam tentang puasa. Jika di video seri pertama kita telah mengetahui tentang makna puasa selama masa Prapaskah, Pendeta Stefanus menjelaskan ada 4 makna, yaitu sebagai ungkapan penyesalan, penyangkalan diri, ikut merasakan penderitaan Tuhan Yesus, dan empati kepada sesama yang menderita. Di video kedua ini, saya akan menjelaskan mengapa GKI Tegal melaksanakan puasa. Sebuah pertanyaan yang mungkin saja muncul dalam benak pikiran kita. Harapan saya, jangan sampai kita kemudian berasumsi bahwa aksi puasa di GKI Tegal hanya sekedar ikut-ikutan atau meniru dari agama lain seperti saudara kita umat muslim yang mewajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Atau puasa berpantang selama 40 hari seperti yang selama ini sudah dilakukan oleh umat Katolik. Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita melihat catatan sejarah atau catatan kegiatan di GKI Tegal tahun ini, tahun 2022, maka GKI Tegal sudah 25 tahun menghimbau umat untuk berpuasa atau berpantang selama 40 hari di masa Prapaskah. Jadi, kalau kita hitung mundur, pertama kali diadakan puasa itu di tahun 1997, Bapak Ibu. Sekarang kita ingat-ingat kembali, ada peristiwa apa di tahun 1997. Nah, bagi yang masih ingat ya, pada waktu itu terjadi kerusuhan berupa perusakan dan pembakaran gedung gereja serta fasilitas lainnya mulai tahun 1996. Hingga di tahun 1997, Dirjen Dimas Kristen, Departemen Agama menghimbau umat Kristen Protestan untuk melakukan aksi puasa dalam rangka Jumat Agung dan Paskah. Lalu, apa hubungannya antara puasa dengan kerusuhan? Ingat, di dalam video seri 1 tentang makna puasa, salah satunya adalah sebagai bentuk penyesalan atau pertobatan. Pada waktu itu, peristiwa kerusuhan yang dialami oleh umat Kristen dianggap sebagai akibat dari kemarahan Tuhan. Maka, himbauan dari Dirjen Dimas Kristen untuk melakukan aksi puasa merupakan respon teologis dalam melihat peristiwa-peristiwa kerusuhan yang dialami oleh umat Kristiani. Jika puasa adalah sebagai bentuk penyesalan dan dihubungkan dengan pertobatan, tentu ada kesalahan yang pada waktu itu dilakukan. Jadi, Bapak Ibu, pada waktu itu, sikap umat Kristen dianggap hanya menekankan sikap vertikal atau hubungan pribadinya dengan Tuhan, bukan sikap horizontal atau dengan sesama dan masyarakat. Sebagai umat Kristen Protestan, kita juga diminta untuk menyeimbangkan kedua sikap tersebut. Maka, melalui aksi puasa, diharapkan kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi orang lain yang ada di sekitar kita juga perlu diperhatikan. Di GKI Tegal, kegiatan puasa selama masa Prapaskah telah mengalami berbagai perubahan dan modifikasi. Namun, penghayatannya tidak pernah berubah. Salah satunya agar kita
turut merasakan penderitaan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus menderita untuk menyelamatkan umat manusia, memperbaiki relasi kita dengan Allah. Dengan demikian, puasa yang kita jalani akan menjadi lebih bernilai ketika hasil dari aksi puasa itu menjadi berkat untuk orang lain. Sampai di sini dulu penjelasan mengapa GKI Tegal melaksanakan puasa. Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk nyata dari aksi puasa akan dijelaskan oleh Ibu Pendeta Priscilla di seri ketiga dalam video mengenal lebih dalam tentang puasa. Saya Iwan, Tuhan Yesus memberkati.